Yang bikin hati ini meringis dan kepala bergeleng-geleng nih Besti. Si Nurhani ini begitu sangat tega membuang anaknya tersebut. Padahal anaknya itu masih dengan keadaan bernapas dan masih hidup. Apalagi di detik-detik mau dibuang, anaknya ini berkata nih Bes, "Mama, sakit mah. Aku capek mah. Aku ngantuk. Mah, sakit. Mah, sakit." halo semuanya, thank you untuk kalian yang udah mengklik video Jenius Tami. Gimana kabar kalian di besta-bestiku di rumah? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang kisah nyata yang menyayat hati nih Besti, yaitu tentang seorang anak laki-laki yang berumur 13 tahun, di mana hidupnya direnggut oleh ibu kandung, kakek, serta pamannya sendiri. Menurut kesaksian para tetangga, anak tersebut adalah anak yang sangat rajin dan suka membantu orang lain. Gak hanya itu, untuk mengisi perutnya, terkadang dia harus bekerja serabutan terlebih dahulu. Lantas, apa yang membuat keluarganya tega merenggut kehidupan anak yang rajin dan suka menolong tersebut? Daripada kita penasaran, mari kita gaskan saja langsung cerita selengkapnya. Di awal cerita, mari kita kenalan dulu dengan Muhammad Raup bin Dirno, yang akrab dipanggil Raup. Di usia 13 tahun, Raup mengalami berbagai lika-liku kehidupan. Awalnya, ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Dirno dan ibunya bernama Nurhani. Namun, hubungan rumah tangga orang tuanya tidak harmonis nih Besti. Mereka sering banget bertengkar. Dan setiap hari selalu ada saja bahan untuk mereka bertikai. Pertengkaran ini sering dipicu oleh sifat Nurhani yang sensitif dan kurang sabar sebagai seorang istri. Hal-hal kecil sering kali dibesar-besarkan oleh dirinya. Bisa dibilang arogan lah dia. Sifat arogan serta emosionalnya itu membuat Dirno merasa tertekan. Akibatnya mereka pun bercerai. Dan hak asuh anak jatuh kepada Nurhani, yang berarti Raup harus tinggal bersamanya. Setelah beberapa tahun, baik Dirno maupun Nurhani telah memiliki kehidupan baru dan pasangan masing-masing. Di sini saya tidak mendapatkan informasi mengenai ayah kandung dan ayah tiri Raup ya Bes ya. Tapi yang jelas Raup kini tinggal bersama ibunya, kakek dan pamannya yang bernama Suganda di Desa Parigi, Kecamatan Cipu Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Namun setelah orang tuanya menikah lagi, perhatian kepada Raup semakin berkurang. Ibunya terlalu sibuk mengurus anak dari pernikahan keduanya, sementara ayahnya juga fokus pada kehidupan yang barunya itu. Kondisi ini membuat Raup merasa terabaikan. Dia juga harus merelakan pendidikannya yang terhenti di tengah jalan, karena ibunya tidak mampu membiayai sekolahnya lagi. Jangankan biaya untuk sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari pun mereka sering pas-pasan. Nah, semenjak putus sekolah, Raup ini jarang sekali diam di rumah nih Besti. Dia lebih sering menghabiskan waktu di luar. Bahkan terkadang dia tidur di pos ronda, depan ruko atau di kandang sapi. Nomaden lah si Raup ini. Kebiasaan ini muncul karena ia sering menjadi sasaran kemarahan ibunya yang emosional itu. Tak hanya ibunya, kakek dan pamannya juga sering ikut-ikutan memarahi Raup. Kakeknya bahkan memukulnya jika dia melakukan kesalahan. Tidak hanya itu, Raup juga disuruh bekerja sendiri untuk mengisi perutnya. Perlakuan keluarganya ini membuat Raup merasa tidak betah di rumah nih Bes, sehingga ia sering kabur-kaburan. Saat ia pergi, tidak ada satupun anggota keluarga yang mencarinya. Pada saat itu, Raup merasa tak ada yang menyayanginya atau peduli padanya. Dan ini membuat hatinya sangat sedih. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarganya membuat Raup ini tumbuh menjadi anak yang bermasalah. Ia sering ketahuan mencuri. Entah itu mencuri makanan di warung ataupun uang dari kotak amal di masjid. Ia melakukan semua itu hanya untuk sekedar mengisi perutnya saja. Kayak terpaksa gitu loh Besti. Warga yang mengetahui kelakuan Raup hanya bisa memaklumi dan menasehatinya saja. Mereka tidak membencinya, malah mereka merasa iba dengan kehidupannya yang kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun, di balik kebiasaan mencurinya itu, Raup ternyata memiliki sisi baik. Ia sering membantu warga saat ada gotong royong atau pekerjaan tetangga tanpa diminta.
Karena hal itulah ia sering diberi imbalan berupa makanan atau sedikit uang. Menurut warga sekitar, Raup adalah sosok anak yang kuat. Di usianya yang masih muda, ia sudah bertingkah seperti orang dewasa. Itu terjadi akibat tekanan hidup yang dihadapinya sedari kecil. Banyak warga yang sangat iba melihat kehidupan Raup. Makanya tak heran kebanyakan warga sekitar begitu sangat menyayanginya. Tetapi tidak demikian dengan sang ibu, paman, serta kakeknya. Mereka justru sering memarahi Raup habis-habisan setiap kali ia membuat masalah. Sang kakek bahkan tak segan-segan memukul Raup jika dia kembali membuat onar. Pada hari Selasa pukul 10 malam, tepatnya di tanggal 3 Oktober 2023, Raup yang jarang pulang ke rumah tiba-tiba memutuskan untuk pulang dengan cara mengendap-endap naik ke atas atap. Pada saat itu, ia mengira semua orang udah pada tidur. Tapi ternyata dugaannya salah. Kakeknya justru melihat ia masuk melalui atap. Melihat sang cucu mengendap-endap, kemudian sang kakek menegurnya. Namun si Raup malah memukul sang kakek di saat ditegur. Kakek yang enggak terima dipukul sang cucu lantas membalas memukul Raup dengan menggunakan kayu gergaji yang ada di sampingnya. Kegaduhan antara kakek dan cucunya ini membuat si Nurhani terbangun dari tidurnya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Melihat sang ibu datang, si Raup ini langsung ketakutan dan berusaha untuk kabur kembali tuh Besti melalui atap. Namun sayangnya aksinya itu digagalkan sang ibu dengan cara memegang Raup. Raup yang berusaha melawan membuat ibunya ini naik pitam dan terbakar emosi. Karena emosinya itulah kemudian Raup dibanting ke kasur. Kelapanya dibenturkan ke dinding. Nggak hanya itu aja nih Besti, ibunya juga memukul kelapa Raup menggunakan paralon dan bambu pagar. Sedangkan sang kakek memukul kelapa Raup menggunakan gergaji dan tongkat kayu, hingga Raup tak berdaya, namun masih hidup. Setelah itu, kemudian mereka mengikat tangan Raup ke belakang. Mulut Raup pun ikut juga disumpel menggunakan boneka milik adiknya. Setelah berhasil membuat Raup tak berdaya, Nurhani pun menelpon sang adik alias sang paman Raup yang bernama Suganda, yang pada saat itu sedang ada di luar rumah. Nurhani mengatakan pada Suganda nih Bes, bahwa Raup ada di rumah. Mendengar hal tersebut, Suganda pun bergegas pulang. Sesampainya Suganda di rumah, mereka pun meletakkan tubuh Raup ke depan kamar. Setelah itu, sang ibu pergi ke rumah tetangga untuk meminjam motor Beat agar bisa mengantarkan si Raup ke rumah ayah kandungnya. Beberapa saat kemudian, Raup pun diletakkan di depan motor Beat yang dikendarai oleh Nurhani sendiri. Pergilah tuh Nurhani Besti ke daerah Bongan untuk mengembalikan Raup ke sang ayah kandung. Nah, pada saat melewati jembatan Cemprong, tiba-tiba ibunya ini merasa resah nih Besti dan kebingungan nih. Waduh, gimana nih si Raup babak belur dibuatku. Kalau aku bawa Raup dengan keadaan seperti ini, aku harus jawab apa kalau ayahnya bertanya? Guman si Nurhani dalam hatinya seperti itu tuh Bes. Nah, karena kebingungan dan rasa takut akan disalahkan oleh sang mantan suami, si Nurhani ini berubah pikiran tuh. Ia tidak jadi membawa Raup ke rumah ayahnya. Justru ia malah memilih membuang anak kandungnya tersebut ke sebuah saluran irigasi yang ada di Desa Bugis, Kecamatan Anjanan, Indramayu. Yang bikin hati ini meringis dan kepala bergeleng-geleng nih Besti. Si Nurhani ini begitu sangat tega membuang anaknya tersebut. Padahal anaknya itu masih dengan keadaan bernapas dan masih hidup. Apalagi di detik-detik mau dibuang, anaknya ini berkata nih Bes, Mama, sakit mah. Aku capek mah, aku ngantuk. Mah, sakit. Mah, sakit. Namun kata-kata terakhir dari anaknya tersebut tidak membuat sang ibu luluh ataupun merasa kasihan. Justru ia dengan mantap membuang anaknya tersebut dengan keadaan masih hidup. Sungguh perbuatan yang tak mencerminkan seorang ibu. Masih hidup loh si Raup. Ya ampun Tuhanku. Gilong ibunya ini memang gilong. Nah, setelah semuanya dirasa beres, Nurhani pun kembali pulang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia mengatakan kepada adik dan ayahnya bahwa Raup sudah ia buang. Yang anehnya, kedua orang tersebut tidak menyalahkan Nurhani, malah diam aja tuh mereka, seolah-olah mereka membenarkan perbuatan Nurhani.
Keesokan harinya, tepatnya hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, ada salah satu warga melihat tubuh Raup terapung di pinggiran sungai atau saluran irigasi dengan keadaan tubuhnya memar dan tangannya terikat ke belakang. Warga yang mengenal Raup merasa sangat hancur hatinya tuh Bes. Mereka tidak menyangka anak yang kekurangan kasih sayang dan rajin tersebut harus berakhir menyedihkan seperti itu. Warga sekitar pun kemudian melaporkan kejadian yang dilihatnya kepada pihak yang berwajib. Setelah dilakukan identifikasi, para polisi pun melakukan operasi pencarian para pelaku. Beberapa tetangga pun memberikan kesaksiannya nih Bes. Mereka menyampaikan kecurigaannya selama ini kepada polisi, bahwa sebelum kejadian mereka mendengar ada suara keributan dari rumah Raup. Terlebih lagi, keluarga tersebut kerap melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Nah, setelah mengantongi beberapa kesaksian, polisi pun mendatangi rumah keluarga Raup. Saat polisi masuk ke rumah keluarga korban ini, dengan tujuan memintai keterangan, mereka justru dikagetkan dengan adanya bercak-bercak berwarna merah di beberapa bagian rumahnya, yaitu di bagian dipan, dinding, kabel, dan lain sebagainya. Total ada 30-an lah titik bercak-bercak noda merah-merah itu. Karena penemuannya tersebut, satu keluarga ini pun dibawa ke kantor polisi dan langsung diinterogasi. Dan di sana pun mereka pun dicecar sejumlah pertanyaan. Awalnya mereka nggak mau mengaku tuh bahwa mereka lah yang telah melakukan tindakan kejahatannya itu. Namun karena udah capek dicecar-cecar oleh polisi, mereka pun merasa sangat tertekan. Akhirnya Nurhani mengaku bahwa ialah yang meniadakan sang anak dengan dibantu ayah dan adiknya sendiri. Ia mengaku terpaksa melakukan hal tersebut lantaran malu dengan perbuatan sang anak yang sering mencuri di luaran sana. Sang ibu juga mengakui begitu sangat kesal kepada sang anak lantaran HP-nya sering dicuri Raup. Meskipun pada akhirnya handphone tersebut dikembalikan lagi. Waduh ibu, itu anak kandung sendiri loh ya Tuhan. Sebelum ibu menghukum anak ibu sendiri, harusnya ibu introspeksi dirilah terlebih dahulu. Anak sekecil itu ibu biarkan berkeliaran di jalan, dan ibu biarkan anak ibu mencari makan sendiri loh, astaga naga. Kurangnya perhatian atau kepedulian anak dari orang tua sangatlah mempengaruhi karakter anak tersebut nih Bes. Begitu kejadian hal-hal yang seperti ini, orang tua kebanyakan menyalahkan anaknya sendiri. Aduh, kasihan si Raup ya Bes ya. Nah, karena perbuatannya tersebut, mereka pun divonis hukuman 15 tahun penjara. Gimana menurut kalian nih Besti? Apakah hukuman tersebut sepadan atas apa yang dialami oleh Raup? Kita doakan ya Bes ya, semoga Raup tenang di alam sana dan mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Tuhan. Amin, amin, amin. Oke lah Besti, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian dalam informasi yang saya sampaikan, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar ya Bes ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, komen, like, dan share ya Bes ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton. See you next time.